Saya akan mempresentasikan algoritma dan pemrograman, yaitu penerapan atau penggunaan algoritma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Sapitri, kelas 1A Komputer, NIM 14125000066, dosen pengampu Sigit Auliana, Eskom Mkom. Ada juga pengertian algoritma, yaitu algoritma adalah urutan langkah-langkah logis, sistematis, dan terbatas yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah dalam algoritma harus jelas, dapat dipahami, dan dapat dilaksanakan secara berurutan dari awal hingga akhir. Dan selanjutnya ada juga fungsi algoritma. Fungsi algoritma yaitu menyelesaikan masalah secara sistematis dengan memecah tugas kompleks menjadi langkah-langkah logis yang terstruktur sehingga mempermudah pengembangan, meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan penggunaan memori, mengurangi kesalahan, bug, dan mempermudah pemeliharaan file, serta memungkinkan otomatis tugas. Ada juga 20 contoh penerapan atau penggunaan algoritma. 1. Algoritma membuat mie instan. Algoritma membuat mie instan merupakan contoh sederhana penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini dimulai dari menyimpan alat dan bahan, merebus air hingga mendidih, memasukkan mie ke dalam air, menunggu hingga mie matang, mencampurkan bumbu, dan menyajikannya. Kedua, algoritma menghidupkan komputer. Menghidupkan komputer melibatkan algoritma yang kompleks meskipun dampak sederhana bagi pengguna. Ada juga 3. Algoritma mesin ATM. Mesin ATM bekerja berdasarkan algoritma yang dirancang untuk keamanan dan keakuratan transaksi. Setiap langkah-langkah seperti memasukkan kartu, verifikasi PIN, pemilihan transaksi, hingga pencetakan struk diatur secara sistematis. Ada juga 4. Algoritma pencarian buku perpustakaan. Algoritma pencarian buku menggunakan sistem klasifikasi tertentu seperti two-way, decimal classification, penggunaan mencari buku melalui katalog, mencatat nomor panggil, lalu menuju rak sesuainya. Nomor kelima, algoritma login system. Algoritma login digunakan untuk menjaga keamanan sistem. Data username dan password yang dimaksud pengguna akan dibandingkan dengan data yang tersimpan di basis data. Jika sesuai, sistem memberikan akses, jika tidak, akses ditolak. Yang keenam, algoritma pengurutan data, sorting. Sorting digunakan untuk mengurutkan data seperti nilai siswa, harga barang, atau data penjualan. Dengan data yang terurut, analisis dan pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Yang ketujuh, algoritma pencarian data, searching. Searching bertujuan menemukan data tertentu dalam kumpulan data dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma ini digunakan pada pencarian kontak di ponsel atau pencarian file di komputer. Ke-8, algoritma lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas menggunakan algoritma berbasis waktu dan kondisi lalu lintas untuk mengatur arus kendaraan. Tujuannya adalah mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Ke-9, algoritma pemesanan makanan online. Aplikasi pemesanan makanan online memanfaatkan algoritma untuk mengelola menu, pesanan, pembayaran, dan pengantaran. Algoritma memastikan setiap pesanan diproses dengan benar dan tepat waktu. Yang ke-10, algoritma sistem antrian. Algoritma antrian digunakan di bank, rumah sakit, dan tempat pelayanan publik. Sistem ini melayani pelanggan sesuai urutan kedatangan agar tercipta keadilan dan keteraturan.
Ke-11, algoritma kalkulator. Kalkulator menggunakan algoritma aritmatika untuk memproses operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Algoritma memastikan hasil perhitungan akurat. Yang ke-12, algoritma menentukan kelulusan. Algoritma ini menentukan status kelulusan siswa berdasarkan nilai dan standar kelulusan. Sistem membantu mengurangi kesalahan manusia dalam pengambilan keputusan. Ke-13, algoritma navigasi GPS. GPS menggunakan algoritma pencarian rute terpendek untuk menentukan jalur tercepat menuju tujuan. Algoritma ini mempertimbangkan jarak, waktu, dan kondisi lalu lintas. Yang ke-14, algoritma sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi pada platform digital menganalisis perilaku pengguna untuk memberikan saran yang relevan seperti rekomendasi film atau produk. 15. Algoritma enskripsi data. Enskripsi data digunakan untuk melindungi informasi sensitif. Algoritma enskripsi mengubah data menjadi bentuk yang tidak mudah dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ke-16, algoritma absensi digital. Absensi digital mencatat kehadiran secara otomatis berdasarkan waktu dan identitas pengguna. Sistem ini meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan. 17. Algoritma manajemen stok barang. Algoritma ini membantu perusahaan mengontrol persediaan barang dengan mencatat barang masuk dan keluar secara real time. Yang ke-18, algoritma penggajian karyawan. Penggajian karyawan dihitung berdasarkan jam kerja, tunjangan, dan potongan. Algoritma memastikan perhitungan gaji dilakukan secara adil dan akurat. Yang ke-19, algoritma pada game. Dalam game, algoritma digunakan untuk mengatur aturan permainan, pergerakan karakter, dan perhitungan skor. Algoritma membuat permainan menjadi interaktif dan penantang. Yang terakhir, 20. Algoritma sistem operasi. Sistem operasi menggunakan algoritma penjadwalan untuk mengatur proses, memori, dan sumber daya komputer agar berjalan optimal. Dan yang terakhir, kesimpulannya, algoritma merupakan fondasi utama dalam memecah masalah baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang teknologi informasi. Melalui algoritma, suatu proses dapat dijalankan secara sistematis, terstruktur, dan efisien. Dari 20 contoh itu, penerapan algoritma yang lebih dibahas dapat disimpulkan bahwa algoritma tidak hanya terbatas pada dunia pemrograman, tetapi juga hadir dalam aktivitas sederhana seperti memasak, mengatur data, mengatur antrian, hingga sistem kompleks seperti GPS, sistem operasi. Pemahaman algoritma membantu manusia berpikir logis, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.